Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Joko Santoso, MSI dari Kepala BPMPKP DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Sri Daljoko SH dari KPMP Jakarta Selatan. Yang kami hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Mahdi SE beserta staf. Yang kami hormati Ketua LMK Lurah Manggarai Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Silwani beserta anggota. Yang kami hormati Ketua TPKK Lurah Manggarai Selatan, Bapak Haji Zulkarnain beserta anggota. Ketua UPM beserta anggota Bapak Yusuf. Hormati para ketua RW dari RW 01 sampai dengan RW 010, hormati rekan-rekan KPPM beserta anggota dari RW 01 sampai dengan RW 010. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dapat hadir di Aula Lurah Manggarai Selatan, yaitu dalam rangka sosialisasi dan penyerahan dana fisik PPMK 2013 Lurah Manggarai Selatan. Pertemuan kita pada malam hari ini akan menghasilkan sebuah kerjasama yang baik, sebuah hasil yang baik yang memuaskan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang sudah kami sampaikan dalam rangka sosialisasi dan penyerahan dana fisik PPMK 2013. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari salah satu anggota LMK kita, yakni dari LMK RW 03. Telah berkurang rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kiranya arwah beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus tentunya dalam kesempatan ini memohonkan maaf beliau apabila selama dalam pergaulan antara LMK dan masyarakat Lurah Manggarai Selatan ini ada kesalahan ataupun kehilafan beliau. Daripada ketua KPPM dan anggotanya, saya mohon kiranya para pengurus RW dari 01 sampai dengan 10 itu pun ikut serta membantu sekaligus memantau ya efisiensi dari penyaluran dana tersebut. Dan kami ingatkan juga untuk setiap kegiatan di setiap KPPM, jangan lupa itu harus ada prasastinya. Kalau dia misalkan dalam bentuk sound system misalnya, ya tolong ditulislah di situ bahwa itu karya KPPM tahun 2013 misalnya. Jadi bisa ditulis dengan PPMK 2013. Prasastinya mungkin dalam bentuk demikian. Masih bolak-balik mendapat kasihan. Sebenarnya sederhana saja LPG itu. Uraikan kalau dia berbentuk pembangunan, misalkan renovasi kantor RW misalnya, tenaga, ongkos tenaga, pengadaan barang, pengawas cukup satu, ya, tidak perlu lagi ada pajak, ya, tidak perlu ada pajak. Itu sudah kita coba tahun kemarin Pak Joko, tanpa pajak, oke, ya, karena ini dana hibah bentuknya. Perubahan
dari proposal akhir yang kami ajukan, Pak Joko, ternyata ada kendala. Dalam proposal akhir kita ajukan untuk bina sosial itu adalah setir mobil dan tata boga, yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ketua TPKK. Ternyata ada permasalahan yang berkaitan dengan SIM. Kemudian penyampaian LPJ-nya nanti cukup ditandatangani oleh bendahara dan ketua KPPM. Berkaitan dengan KPPM, perlu kami informasikan kepada para ketua RW di Kelurahan Manggarai Selatan ini bahwa masa bakti KPPM itu sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Nah, kami harapkan kepada setiap ketua RW melalui forum RW masing-masing agar segera menyetorkan nama kembali kepada ketua LMK. Personelnya terserah apakah mau digunakan KPPM yang lalu, ya itu terserah, itu wewenang daripada forum RW setempat. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Joko dari Wali Kota KKPI Jakarta Selatan, yang kami hormati Ketua LMK beserta anggota, yang kami hormati Kasih Pemerintahan Kelurahan Manggarai Selatan Pak Ade, Sekretaris LMK, yang kami hormati para Ketua RT, para Ketua RW semuanya, RW 1 sampai RW 10, udah ada 10. Yang kami hormati TPKK Kelurahan Manggarai Selatan, yang kami hormati Ketua UPM Kelurahan Manggarai Selatan, yang kami hormati Ketua KPPM Kelurahan Manggarai Selatan. Kelurahan Manggarai Selatan. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan yang memang penting untuk diketahui oleh kita semua, yaitu sosialisasi dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan yang disingkat PPMK, yang nantinya akan disampaikan oleh lembaga musyawarah kelurahan atau LMK yang berkompeten memberikan bahan-bahan program, mulai dari pendanaan PPMK tahun 2013, skema pencairan dana PPMK tahun 2013 dan lain sebagainya. Semua itu pasti tetap berpegang pada aturan-aturan main, apakah itu petunjuk pelaksanaan PPMK yang ada atau aturan-aturan main yang baik tersirat maupun tersurat yang disampaikan oleh BPMKKP. Salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi PPMK kepada masyarakat, KPM, RW, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program PPMK merupakan program unggulan Provinsi DKI Jakarta yang tidak dimiliki provinsi lain, namun itu juga memiliki bobot beban hukum yang tidak ringan, baik saya selaku lurah, lembaga musyawarah kelurahan sebagai pengelola maupun masyarakat. Untuk itu peran semua pihak mulai dari lurah, LMK, para ketua RW, PKK, KPMP, RW, tim seleksi proposal, UPM benar-benar dapat mempertanggungjawabkan karena semua ini akan dimonitoring dan dievaluasi oleh BPMKP. Kendala apa yang akan dihadapi di lapangan, tingkat keberhasilan atau kesesuaian pelaksanaan
karena sanksi atas pelanggaran dana PPNK untuk saat ini akan benar-benar diterapkan sesuai peraturan gubernur, baik pidana, keperdataan dan administrasi. Hadirin yang berbahagia, hal-hal lain yang saya sampaikan adalah kegiatan bersih-bersih Jakarta kita tidak terlupa didaftar agar dapat mereka menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Darjo Sh dari KPRP Jakarta Selatan. Untuk itu kepada Bapak Sri Darjo Sh kami persilakan. Kami harapkan malam ini konsentrasi dulu sebentar Pak ya, karena ada laporan bola. Betul. Saya juga belum bola Pak, tapi sudah ada. Kalau konsentrasi bola semua nanti nggak nyambung. Pertama-tama menyampaikan permohonan maaf Pak, seharusnya Pak pimpinan Pak KPRP mau dia ada saran buat Pak Joko badan ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya minimal nanti ada yang bisa dibawa pulang Pak. Bapak ya, karena situasi malam 8:30 bola ada, Bapak melihat saya belum tentu nanti materinya masuk. PPNK prosesnya gini loh, tak latih terus ada yang tidak lanjutin. Nah kalau pulang itu mandi jenazah, dia cari jenazah untuk mandiin. Ya kan gitu Pak. Bapak sudah tanya DPT ini banyak sepanjang jalan mengarah. Pak saya mau lama mandi jenazah, dia gak dapat gila. Karena yang ada hanya di program PPNK terutama bina sosial. Itu antara lain. Dan memang program-program ini dalam rangka untuk menyentuh masyarakat yang pengangguran, utamanya kalau untuk sosial ya. Atau masuk fisik nggak sosial. Ya tadi dikatakan karena ini lokasi di Manggarai berbeda dengan Lenteng Agung atau wilayah. Kalau Lenteng Agung saya pernah di bagus itu. Jadi ada pengangguran, dilatih, kasih SIM tadi. Tadinya yang ngecek hanya sampai gang depan, nggak berani keluar karena nggak punya SIM, takut ditilang. Sekarang punya SIM, dia mencoba di Jakarta. Berarti kan peningkatan pendapatan. Itu hanya sumbangsi itu deh. Karena PPNK ini modalnya pancingan Pak, bukan dikasih duit, nih lo tak kasih lagi enggak. Ini lo tak kasih SIM, cari lo beli sendiri. Kalau saking ramainya di situ, nggak tahu di Manggarai saya nggak tahu. Itu terutama di TNI Mabes TNI di Santel, tinggal di Mabes TNI, bukan di dalam Mabesnya Pak, di belakangnya. Kalau di belakang ini jenderal semua ada tembak di belakang. Itu ada komplek perumahan. Nah itulah manfaatnya dalam rangka untuk masyarakat, untuk sosial. Dan yang lain adalah nanti kan ada pemberian uang apa itu fisik ya, pencairan non fisik ya. Bapak Ibu kita yang ada kembali yang untuk nanti menerima duit biasanya kan nanti menerima duit habis berita acara tanda tangan kantongnya. Ada yang menerima duit kantor sampai ke rumah. Kantongnya apa? Kantong motor untuk kantongnya. Itu kantongnya ya. Kalau sudah dikantongin itu kata dia udah milik saya. Kalau sudah milik saya takut salah sasaran masuk di Mall Manggarai. Ya kan saya lagi kita turun dari bangku mana Pak? Iya. Maksud saya hilang ya apa urusan tadi? Ya itu deh. Bukan seluruh ada tadi. Nah, jadi yang apa yang diusulan tidak sesuai permintaan. Dengan ada PPNK ini, Bapak sudah bisa langsung memprogramkan syarat mendadak, mendesak sudah bisa. Tapi walaupun mendesak, program mendadak, usulannya bebas, saya usulin. Kok boleh Pak, mendadak bisa? Saya usulin Pak, seenggak cepet 2 biji. Karena program PPNK maupun PMP Mandiri itu basisnya sama, tak kasih pancing bukan tak kasih ikan. Kalau Pak RW di selokannya memerlukan perbaikan untuk 10 juta, dia jangan tidak 10 juta, tak kasih 3 juta, yang 7 swadayakan. Dan PPNK berhasil itu loh swadaya tinggi.
Kalau usah beda lagi, ya sudah ya bohong. Buat kan butuh 5 kasih 5. Gak ada pancingan yang untuk membantu. Belum berjalan tuh. Bapak cek, kalau Bapak bisa meyakinkan serentak dari Bapak bisa pas 7 bulan, yakinkan loh. Jangan Pak Wali datang ya taruh semua, bukan? Bisa nggak jamin? Lapor Pak Lurah tadi saya sampaikan Pak Wali. Kemarin saya sudah meninjau di Ragunan personal sudah jalan Pak. Kemarin sudah Ragunan, saya bertiga. Tugas saya waktu ini panggil Wali, ikut aku aja kok siapa? Ragunan, just man, karena kepentingan kan pendidikan nih, anak-anak sekolah. Awal lengkap di situ. Itu semua positif Pak, mengurangi tawuran, orang yang mau ngerokok juga sebaca. Cukup itu kalau bisa, tapi nggak mudah. Kalau nggak ada tekad bersama dengan TRW, kalau masyarakat sulit. Ini memang tantangan. Ini nanti antara lain nanti arahnya ke sana. Ya Pak ya. Berkaitan yang lain, ada informasi berdoa saja. Namanya berdoa kan boleh Pak. Masuk berdoa dilarang. Ada yang melarang saya berdoa. Bapak komunis berarti. Lo berdoa saya nggak boleh. Tuhan saya masing-masing. Bapak lain silakan. Intinya akan ada pihak kedua. Satu dua. Ini tahap pertama nih. Apa? Nggak tahu tapi apa karena kedua. Maksud saya anggaran ini akan ada berikutnya. Kalau ini sudah selesai, informasi Pak Joko, biaya tambahannya berarti. Ya pokoknya selesai dulu, jangan nanya ini aja belum selesai. Kapan ini aja belum. Kayak kemarin contoh, saya ketawa juga. Masuk, anggaran belum masuk nih. Saya lihat belum ada. Begitu ada, kita ngambil perusahaan lagi di jalan-jalan. Jadi teman-teman itu lihat deh. Tapi ya, ini dulu yang penting selesaikan dengan baik, ada persoalan. Kalau itu selesai, sudah bebas. Tinggal berikutnya ngambil lagi. Kapan ini belum selesai? Maksud saya, ini dalam rangka untuk memotivasi Bapak Ibu akan ada susulan. Berdoa bersama. Cool. Ya. Membahas masalah bina sosial. Jadi bina sosial yang tadinya semulanya kita akan mengadakan tata boga dan khusus mengemudi. Nah, di sini ada masalah karena situasi dan kondisi saat ini banyak masalah. Untuk itu dari Polda Metro Jaya itu telah mengumpulkan terutama kepada pihak-pihak yang sering mengurus SIM secara kolektif. Jadi untuk sementara waktu yang tidak ditentukan, pengurusan SIM secara kolektif itu dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk itu kita mengambil keputusan yang tadinya kita akan mengadakan sekolah mengemudi, kita batalkan dan kita rubah menjadi teknisi HP, jadi servis HP. Pihak TPKK juga mohon bantuan kepada Bapak Ketua RW untuk mengirim nama-nama dari warga Bapak sebanyak 5 orang untuk servis HP. Jadi ada 5 orang dari untuk tata boga, 5 orang untuk servis HP. Nah, karena servis HP ini ada perubahan dan tata boga tentunya kan Bapak udah punya nama. Jadi rencana kita akan mengadakan tata boga itu tanggal 7 dan 8 Pak Lurah. Kami minjem mengadakan di Aula Kelurahan. Dan karena yang perubahan ini kami butuhkan nama dari warga lagi, mungkin Bapak-Bapak RW juga membutuhkan waktu. Untuk itu kita akan mengadakan rencananya setelah Lebaran Haji. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 24 yang servis HP. Dan tentu Bapak ketahui juga yang yang mengikuti servis HP ini selain mendapatkan ilmu dan sertifikat, mereka juga akan diberi toolkit berupa multitester, kaca pembesar,
obeng, satu set obeng dan solder. Tapi ada satu lagi saya lupa skema apa gitu buat servis HP itu. Jadi selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan alat-alat Pak untuk servis HP ini. Bapak-bapak dari KPPM dan Bapak Ketua RW secepatnya mengirimkan kepada kami nama-nama peserta servis HP. Kalau yang fisik, apakah juga dilaksanakan secara terpadu seperti bina sosial atau diberikan kewenangan kepada masing-masing KPPM sesuai dengan penjelasan Pak Sri tadi bahwa kegiatan ini ada rencana waktu 2 bulan sampai dengan penyusunan LPJ. Kalau nggak salah tadi Pak Sri gitu ya, 2 bulannya. Berarti pengertian saya 2 bulan itu 60 hari. Iya kan? Logikanya kan begitu Pak. Demikian. Terima kasih. Sekali. Tidak perlu saya jelaskan, nanti tolong dibaca MOU penyerahan uang dari Ketua LMK kepada Ketua KPPM. Pasal per pasal nanti silakan dibaca. Kalau saya tidak silap, di situ ada rentangan waktu 2 minggu setelah terima uang. Nanti sekarang masih ada di Pak Zul ya, MOU-nya ya, setelah terima uang itu di pasal per pasal ada. Ya Pak Kris ya, tolong dibaca. Baik, terima kasih. Kalau nggak oke lah dari RW 04, tapi kalau servis HP ini maaf, bukan saya mengecilkan, tapi paling tidak harga HP itu sekarang murah. Jadi kalau harga servis lebih mahal daripada HP baru, lebih baik kan mereka beli HP baru. Kenapa tidak servis yang lain, misalnya montir atau servis-servis yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Itu saja saran saya. Terima kasih Pak. Ini perubahan ya. Ini merupakan perubahan dari proposal akhir yang sudah kita ajukan kepada BPMPKB. Keputusan kita setelah rapat, kita tidak mau ambil risiko. Ya, kalau kita alihkan kepada yang lain yang lebih berat lagi, ya itu butuh waktu, ya butuh pemikiran yang lebih panjang. Akhirnya kita ikut saja dengan teman-teman yang ada di LMK wilayah lain. Mereka mayoritas Pak Joko dari setir mobil lempar ke HP, lebih praktis, kita tidak pusing. Usulan ibu kami hargai, tapi untuk tahun yang akan datang insya Allah, karena ini perubahan ya, perubahan dari situasi yang tidak kita inginkan tadinya, dari setir mobil berubah menjadi HP. Kita hanya ingin mengambil simpel, kita tidak mau berlarut nanti kepada masalah LPJ. Apalagi dengan berita dari Pak Joko, selesai LPJ ini insya Allah November akan ada dana susulan, mudah-mudahan ya. Apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk masyarakat di masing-masing RW di Kelurahan Manggarai Selatan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat apa? Bina fisik RW 2 lebih nggak adil. Tuhan aja nyerangin pohon, nggak semuanya kena. Tolong diterima dana bina fisik buat RW 03. Terima kasih. Semoga sukses ya Pak ya. Semoga semuanya jalan.